Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi. Karena udah lewat 8, aku mulai aja biar nanti selesainya juga nggak terlalu lama. Sebentar aku share screen dulu. Oke, udah kelihatan nggak screen-nya? Oke, udah. Iya, kelihatan, Kak. Nah, hari ini kan mau bahas tentang pengenalan metrik di tulisan kita gitu. Nah, sebelumnya teman-teman di sini ada yang familiar nggak sama metrik? Maksudnya pernah dengar nggak metrik itu apa sih, dan yang kalian tahu metrik tuh contohnya kayak gimana aja kayak gitu? Atau maksudnya baru pertama kali dengar jadi kayak belum tahu apa-apa gitu? Oke, Helmi bilang belum tahu, Rimia bilang belum tahu. Berarti belum ini ya, memang maksudnya belum pernah dengar. Oke. Pernah dengar belum paham. Oke. Nah, jadi aku mau singgung sedikit metrik itu semacam alat ukur kita untuk tahu nih konten yang kita buat tuh berhasil atau enggak ya lewat beberapa metrik. Nah, metrik ini baik di website maupun di sosmed itu biasanya metriknya beda-beda gitu. Nah, terus mungkin yang bisa kita pahamin dulu gitu ya sebagai pemula, di sini sih aku udah bagi jadi metrik website dan metrik sosmed. Nah, sosmednya itu khususnya Instagram yang biasanya kita pakai kayak gitu. Nah, ini aku lanjut slide-nya. Ini ya seperti yang tadi aku bilang. Jadi metriknya itu di website dan di sosmed, dan juga ada bonus materi tentang pengenalan SEO dan SEM. Nah, kita mulai dari metrik website. Nah, di website sendiri sebenarnya ada banyak, nggak terpatok, cuman 6 yang lagi aku tampilin. Tapi umumnya yang rata-rata aku sebagai copywriter itu biasanya metrik yang biasa aku pakai di website tuh rata-rata ini, 6 ini. Itu ada page views, average time on page, bounce rate, page per session, traffic source, sama new visitor session. Nah, metrik ini nantinya bakal aku jelasin satu persatu, cuman dari 6 ini yang aku ambil adalah tiga yang lebih utama, yang biasanya lebih bersinggungan sama pekerjaannya writer itu, ini yang di baris pertama, yang page views, average times on page, dan bounce rate gitu. Nah, kalau tiga yang di bawah mungkin kalau bisa aku jelasin, jadi yang page per session itu kalau sebagai contohnya, kalau kita baca berita, biasanya yang kita temuin tuh halamannya ada banyak. Nah, jadi metrik ini digunain untuk ngukur misalkan audiens itu baca di halaman pertama, itu mereka berapa lama ngabisin waktunya. Habis itu dia baru pindah ke halaman kedua, seterusnya sampai halaman terakhir. Nah, biasanya tuh yang kayak gitu kan artikel-artikel gitu ya, yang di Tribun misalkan, atau di Kompas juga aku pernah nemuin, di CNN juga ada. Nah, kalau traffic source itu metriknya berfungsi untuk kita bisa lihat informasi tentang visitor atau pengunjung kita ke website kita gitu. Jadi maksudnya adalah orang yang baca misalnya konten artikel di website kita, itu asalnya dari mana. Jadi bisa ketahuan lewat traffic source. Misalkan bisa aja orangnya ngetik di Google dulu, ngetik keywordnya misalkan. Atau orangnya tahu dari misalnya di Instagram ada yang fitur yang swipe up kayak gitu misalnya, atau yang linknya ngarah ke website kita. Nah, itu juga bisa dicek dari situ. Nah, terus yang ketiga, new visitor session. Nah, ini adalah metrik yang kita bisa cek tentang
pengunjung yang baru pertama kali datang ke website kita. Kayak gitu. Jadi kita bisa ngeliat jumlahnya berapa dibandingkan dengan visitor yang istilahnya loyal, yang udah sering kunjungin ke website kita, kayak gitu. Nah, ini yang tadi yang mau aku bahas, kan ada 3. Yang pertama paid views. Jadi ini itu adalah total atau jumlah yang setiap kali pengunjung datang ke website kita, kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada kalian yang ngunjungin website aku, nah habis itu kalian refresh gitu halamannya, itu dihitungnya udah 2 kayak gitu. Jadi setiap kali di refresh atau misalnya kalian keluar terus masuk lagi, itu dihitungnya sesuai sama ininya. Misalnya 2 kali, ya berarti 2 kali kayak gitu secara totalnya. Nah, di metrik ini kalau misalkan jumlahnya tinggi gitu ya, itu nggak selalu bagus kalau menurut aku gitu ya, karena misalkan orangnya nge-refresh terus, berarti kan ada sesuatu yang perlu kita analisis gitu ya. Jadi kayak misalkan ternyata website kita lama gitu loadingnya, jadi dia nge-refresh terus. Nah itu kan yang nyebabin jumlah si metrik ini tuh jadi tinggi. Padahal sebenarnya konten kitanya tuh nggak terlalu dibaca banget gitu ya sama pengunjung. Nah ini aku ada tips untuk ningkatin page views gitu. Nah yang pertama itu kita bisa naruh konten yang relevan di sidebar. Nah sidebar ini maksudnya kalau misalnya kayak kita lagi baca berita atau artikel apapun, kan bacanya misalnya di tengah atau di pinggir itu. Nah, di space yang sisanya itu biasanya ada beberapa konten yang biasanya kita lihat gitu dan relevan dengan topik yang lagi kita baca, biasanya gitu. Nah, terus yang poin yang kedua itu internal link di halaman yang sama gitu. Nah, maksudnya adalah pas kita lagi baca artikel biasanya tuh ada entah di awal atau di tengah-tengah ataupun di akhir, biasanya tergantung medianya. Itu biasanya kita lihat ada tulisan baca juga kayak gitu. Jadi baca juga artikel apa gitu judulnya. Nah, itu biasanya juga kontennya relevan. Nah, terus habis itu yang ketiga, eye-catching headline. Nah, ini kurang lebih sama seperti yang pertemuan sebelumnya, yang aku bilang gimana cara bikin headline yang menarik. Jadi otomatis pasti kalau headline yang menarik, membaca juga bakalan baca sampai habis kayak gitu. Nah, terus aku lanjut ke average times on page. Nah, jadi ini adalah kayak mengukur berapa lama pengunjung cenderung menghabiskan waktu di halaman web kayak gitu. Nah, jadi kalau di metrik ini gitu ya, kalau semakin lama pengunjung menghabiskan waktu di website kita itu justru semakin bagus. Karena berarti konten kita dinilai menarik, terus bisa menjawab pertanyaannya mereka juga gitu. Jadi mereka betah gitu di website kita lama-lama. Walaupun misalkan bacanya mungkin nggak cuma satu artikel, berarti baca yang artikel lainnya kayak gitu di dalam website kita juga. Nah, ini tips untuk improve gitu, untuk improve waktu rata-rata pengunjung di halaman kita biar istilahnya mereka nggak baru sebentar udah langsung keluar lagi gitu baca di website kita. Nah, yang pertama pastinya kontennya itu harus menjawab apa kebutuhan mereka kayak gitu ya. Terus yang kedua, kita bisa nambahin multimedia konten. Contohnya kalau mungkin kalian pernah baca artikel yang dia selain foto sama video, dia juga bisa langsung yang misalnya kayak play langsung nih ke YouTube atau misalnya lihat langsung gambarnya di Instagram. Jadi begitu kita klik itu nanti bisa langsung direct atau ngehubungin ke si konten aslinya kayak gitu. Nah, terus habis itu yang ketiga, optimize page load times, itu maksudnya adalah jadi kita bisa kerjasama sama developer karena sebenarnya ini basicnya adalah kerjasama bareng developer gitu ya. Biasanya kan kalau yang aku tahu dan yang pengalaman aku biasanya aku pakainya WordPress. Nah, jadi di WordPress itu biasanya ada namanya WordPress developer kayak gitu. Jadi dia yang lebih paham juga untuk urusan technical kayak gini. Jadi bisa di-optimize tentang loading websitenya tuh bisa lebih optimal, jadi lebih baik. Nah, terus aku lanjut. Bounce rate ini
itu metrik yang menggambarkan, jadi begitu pengunjung masuk nih ke website kita, terus misalnya mereka baca, nah di dalam mereka baca itu, mereka melakukan aksi nggak? Aksi itu yang dimaksud adalah mereka ngeklik sesuatu nggak sih, kayak gitu. Nah, kalau misalkan bounce rate ini artinya kalau misalnya, semakin tinggi berarti dia nggak ini, dia nggak ngeklik sama sekali gitu, nggak ada aksi apa-apa tapi, istilahnya mantul mantul keluar, jadi kayak udah keluar lagi, nggak tahan lama gitu di website kita. Nah, ini ada tips untuk mengurangi, bounce rate yang tinggi gitu. Nah, yang pertama kita harus analisis dulu, alasan apa, maksudnya kayak penyebabnya tuh apa gitu yang pertama kali. Biasanya sih penyebabnya mungkin bisa juga dari, kontennya ya, dari kontennya yang, nggak relevan atau misalkan kontennya clickbait kayak gitu. Nah, terus yang kedua kita bisa, external link itu adalah maksudnya kan kalau internal link itu kita bisa nyantumin, artikel lainnya, artikel yang relevan, tapi itu nanti menuju ke link kita juga. Tapi kalau external link itu kita bisa, taruh taruh link yang menuju ke, website lainnya, bukan bukan website kita gitu maksudnya. Nah, itu bisa di-setting namanya open in new tab. Jadi biasanya kalau di WordPress yang aku gunain, itu kalau misalkan, kita gitu ya sebagai penulis, kita bisa setting di WordPress itu sendiri, bisa setting misalkan, website menuju Instagram-nya itu mau dibikin di satu halaman yang sama, kalau audiens ngeklik, atau bisa di web lain. Kan biasanya kan kalau kita sebagai pembaca misalnya, ada external link gitu, misalnya di dalam artikel kayak misalnya, mmm, pengertian apa ya contohnya, pengertian apartemen gitu misalnya. Nah, nanti apartemennya biasanya ada kayak warna biru-biru. Nah, itu kalau misalnya kita klik itu si biru-birunya itu biasanya bisa di halaman yang sama atau bisa juga di, halaman berikutnya, kebuka halaman lain. Nah, di sini untuk, apa ya, optimize si bounce rate ini, symmetric bounce rate, itu kita bisa, ngelakuin kayak gitu supaya, si audiens atau pengunjung kita itu bisa, melakukan sesuatu di website kita saat lagi baca. Bisa dengan ngeklik itu, kayak gitu. Terus, lagi-lagi bisa improve tentang, kecepatan website kita, kayak gitu, biar lebih optimal dan, pengunjung pastinya lebih enak gitu ya kalau misalnya cepet, pas lagi baca. Terus habis itu ada meta description, maksudnya, meta description ini kalau kita googling, eee, kan muncul tuh hasil pencariannya dan itu biasanya ada judul artikelnya, terus habis itu ada keterangan di bawahnya. Nah, meta description itu keterangan yang di bawahnya gitu. Jadi itu kayak keterangan singkat, umumnya sih biasanya setahu aku sekitar 150 atau 160 karakter. Jadi bukan kata ya, tapi karakter per hurufnya gitu dihitung, termasuk spasinya. Jadi itu adalah untuk, penjelasan singkat untuk, audiens tahu nih itu artikelnya tentang apa. Kalau misalkan, bentuknya poin-poin, jadi misalnya kayak 7 hal apa, kayak gitu, atau 7 rekomendasi, restoran. Nah, 7-nya itu kita bisa taruh tuh di meta description, 7-7-nya tuh apa, disebutin, bisa bisa kayak gitu ya. Atau, bisa juga dalam bentuknya kalimat aja juga nggak apa-apa yang menunjukkan tentang inti dari artikel itu, supaya, audiens tuh merasa tertarik dan mau ngeklik kontennya gitu untuk baca. Nah, poin yang terakhir, ini, sama kayak di metrik yang sebelumnya, yang pasti kontennya itu harus menjawab apa yang jadi kebutuhan audiens gitu ya. Nah, terus habis itu yang kedua, kita bisa tambahin multimedia konten karena, mungkin seperti yang kita tahu, Indonesia kayak masih kurang untuk, bener-bener yang baca yang secara teks banget, jadi kayak kita juga perlu, paduin juga nih, apa namanya, mmm, kayak beberapa visual gitu supaya lebih menarik konten kita. Nah terus, udah sih dari website udah, ini masuk ke sosial media, khususnya ini aku mau bahas tentang Instagram kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke ini, metrik sosial media Instagram, kira-kira dari yang website, ada yang nggak paham atau ada yang mau ditanyain atau gimana nih? Atau udah, paham gitu dari yang aku jelasin?
Oke, boleh nggak apa-apa langsung on mic aja, Helmi. Izin bertanya, Kak. Kalau misalnya pada website kita buka suatu web, tapi kita itu langsung buka new tab gitu, tapi yang web sebelumnya yang kita buka itu nggak ditutup. Itu kalau gitu kehitung average time-nya, kehitung terus kita mengunjungi web itu atau gimana Kak, kasusnya kayak gitu? Berarti ini kalau aku simpulin, kamu misalnya buka halaman A gitu ya misalnya, terus kamu dari A langsung ke B, tapi itu dalam satu website yang sama, cuman beda teks, beda konteks gitu ya maksudnya? Iya, Kak. Atau kalau kita buka web tapi beda, satunya web A tapi punya si A, satunya web B tapi punya si B gitu, nggak satu kesatuan. Nah itu kalau kehitungnya kan otomatis kita di new tab baru itu yang ya, tab lama itu nggak dibuka lagi. Kayak gitu tuh tetap average time-nya kehitung atau enggak? Kalau menurut aku enggak ya, karena kan kitanya enggak stay di si yang web A gitu. Jadi itu walaupun dibuka, tapi kayak kita nggak melakukan apa-apa dan kita nggak stay di sana kayak gitu. Menurut aku malah kehitungnya yang si website B yang kamu lagi baca atau kamu lagi otak-atik gitu di websitenya, kayak ngeklik sesuatu. Kalau menurut aku. Kak, Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Gimana teman-teman yang lain, ada yang mau tanya juga atau udah paham yang khusus yang website dulu ya yang kita bahas? Oke, kayaknya belum ada ya. Berarti aku lanjut ke metrik sosial media. Nah, di sini itu aku mau bahas tentang khususnya Instagram ya, metriknya. Nah, di Instagram sendiri sebenarnya juga banyak ya, lebih dari 6 yang aku tampilin sekarang. Itu yang umumnya ya, yang biasa kayak kita tahu, itu ada reach, ada impression, ada content interaction, ada best time to post, Instagram story view, sama follow. Nah, yang bakal aku bahas secara lebih mendalam itu ada 4 di sini, 4 di kiri. Jadi reach, impression, content interaction, sama best time to post. Kalau mungkin bisa aku jelasin sedikit kalau Instagram story view gitu. Sebenarnya ini nggak harus dari akun bisnis Instagram ya, jadi kayak akun kita personal biasa, ini juga pasti ada gitu kalau kita bikin Instastory. Cuman mungkin bedanya kalau sekarang kan yang terbaru gitu yang aku tahu, Instagram Story View itu setelah 24 jam dia angkanya bakal hilang gitu, jadi nggak bakalan bisa ke istilahnya bisa ke proses gitu atau ke tracking. Nah sementara kalau di akun bisnis itu mungkin ada ininya, ada per story-nya gitu, ada ininya, ada historinya gitu. Jadi misalkan story yang udah berapa bulan yang lalu itu bisa kayak ada tracking-nya gitu, ada angkanya. Jadi ketahuan kalau misalnya akun bisnis, tahu aku gitu. Nah, kalau follows itu mungkin kalau misalnya di akun personal nggak ketahuan berapa banyak yang follow ya, kita mungkin harus pakai pihak ketiga aplikasi lain misalnya untuk tracking hari ini kita dapat berapa followers baru kayak gitu biasanya ya. Kalau akun bisnis itu bisa kita bisa cek ada sekitar berapa orang followers baru kita. Terus followers barunya itu misalkan dia taunya apa dari konten kita, dari explore misalnya, atau dari orang yang nyaranin kayak gitu. Biasanya kan ada kayak keterangannya sih setahu aku. Nah, terus kita berarti masuk ke ini. Aku mulai dari reach. Nah, biasanya nih orang tuh keliru antara reach sama impression. Nah, jadi sebelum aku bahas gitu ya, kira-kira ada yang tahu nggak bedanya reach sama impression? Atau belum tahu sama sekali? Nggak apa-apa. Sebentar, aku baca.
reach itu jangkauan. Kalau impression itu jangkauan target. Ini sama kayak engagement atau bukan? Beda ya, ada bedanya. Nanti kan di content interaction nanti aku jelasin ya lebih lanjut. Nah, bener reach itu jangkauan, tapi mungkin secara ininya ya, secara spesifiknya yang membedakan itu adalah kalau reach ini akun kalian misalnya ngelihat akun aku gitu. Nah, itu misalnya satu akun itu dihitungnya satu kali, walaupun si akun kalian tuh ngeliatnya udah berkali-kali ngeliat postingan punyaku. Tapi itu tetap dihitungnya satu, kalau dilihatnya satu konten. Tapi kalau misalnya kalian ngelihat konten aku yang beda-beda, itu juga dihitungnya sesuai. Misalnya ngeliatnya dua kali konten yang beda, berarti dihitungnya 2 kali. Tapi kalau misalnya ngelihat satu konten aku, tapi dilihat terus di refresh atau misalnya lihat dalam waktu yang beda, itu tetap dihitungnya satu kalau di reach gitu. Nah, kalau misalkan jadi gimana ya? Reach ini tuh per akun gitu simpelnya untuk cara menghitungnya. Nah, di sini sebentar. Nah, ini untuk tips untuk increase reach kita gitu. Nah, kita bisa dari penggunaan hashtag di caption. Nah, hashtag ini nggak bisa diremehin gitu ya perannya. Jadi kita bisa cantumin hashtag, biasanya nih kalau misalkan kita kerja di perusahaan atau kita punya bisnis sendiri, biasanya tuh hashtag-nya ada yang udah apa ya namanya, hashtag-nya udah tetap kayak gitu. Kita selalu menggunakan hashtag ini. Atau ditambah juga dengan hashtag yang relevan sama konten kita, yang nyambung apa. Nah, terus yang kedua, kita itu bisa ngeposting pas audiens kita lagi aktif. Maksudnya kita bisa cek nih apa namanya konten maksudnya audiens kita tuh lagi aktifnya kisaran misalnya jam malam kayak gitu, jam malamnya misalnya dari jam 7 sampai jam 9. Nah, karena diaktifnya jam segitu kita bisa ngeposting konten di jam segitu supaya kita bisa dapat reach-nya lebih banyak nih kayak gitu. Nah, yang ketiga post high quality content. Nah, pastinya ya karena selain headline yang menarik, kalau misalnya emang kontennya berbobot dan bisa menjawab audiens gitu ini, membuat kayak audiensnya tuh jadi curious itu maksudnya kayak kepo gitu sama konten kita. Nah, itu kan kita secara nggak langsung dapat reach juga nih dari mereka. Kalau misalkan kontennya aja emang udah menarik. Nah, kemungkinan juga kalau misalnya kayak mereka merasa kontennya berbobot ya gitu, maksudnya kayak apa yang kayak kita cari, kita juga bisa nih dapetin follow juga dari mereka, biasanya kayak gitu. Nah, lain halnya sama impression. Nah, kalau reach tadi aku jelasin satu akun dihitungnya satu kali walaupun ngelihat konten yang sama, kecuali ngelihat konten yang beda dihitungnya baru lebih dari sekali kayak gitu ya. Nah, kalau impression itu satu akun ngelihat misalnya postingan aku berkali-kali. Jadi dihitungnya itu juga berkali-kali juga kayak gitu. Jadi misalnya ibaratnya kayak nge-refresh gitu ya, nge-refresh atau misalkan ngelihatnya nanti lagi di lain waktu, itu dihitungnya kayak gitu. Bahkan kalau misalkan kalian di home Instagram, lagi cuman nge-scroll doang, padahal kontennya nggak dilihat gitu. Nah, itu udah dihitung sebagai impresi gitu, sebagai satu impresi ketika kalian nge-scrolling. Nah, di metric impression itu biasanya kita bisa cek juga konten konten yang kita posting ini, kita bisa cek jadi misalkan totalnya 100, tapi 100-nya itu apakah yang dari home, yang dari tadi di scroll itu dapat berapa, terus yang dari explore berapa, yang dari profil yang ngeklik langsung followers kita itu berapa, kayak gitu. Nah, ini cara untuk gain more impression. Nah, yang pertama kita bisa bikin carousel post. Carousel itu yang di pertemuan kemarin yang aku bilang, jadi konten yang banyak gitu slide-nya. Kita bisa manfaatin 10 slide kalau di Instagram. Nah, carousel ini kenapa kita gunain untuk impression? Karena yang tadi aku bilang, kita lagi scrolling di timeline kita gitu. Misalkan ada 5 slide gitu. Nah, kan pasti slide pertama duluan nih yang muncul pas kita lagi scroll.
Nah, misalkan nanti lain waktu nih kalian nge-scroll lagi tiba-tiba halamannya udah pindah digeser gitu. Misalnya di halaman 2 atau 3 misalkan. Padahal kalian nggak tertarik dan nggak geser ininya, nggak geser kontennya kayak gitu, nggak baca sampai habis. Tapi kenapa bisa kayak gitu? Nah, itu jadi dihitungnya sebagai impression gitu. Tetap dihitung sebagai satu impression pas kalian lagi scroll kayak gitu. Nah, terus, jadi maksudnya adalah si carousel ini emang ngebantu untuk, nambahin impression kayak gitu ya. Nah, yang kedua, kita bisa, ini apa namanya, jadi dari metric impression ini, kita bisa lihat, ke belakang, ke sebelumnya, konten konten mana yang sekiranya tuh, ternyata ininya impression-nya banyak ya, nah itu kita bisa kayak evaluasi dan kita bisa, istilahnya duplicate, format konten itu untuk kita ibaratnya recycle ulang atau kita bahas dari angle topik yang beda, kayak gitu. Jadi itu kan pasti kan karena udah dapet, ininya tinggi ya, reach atau impression-nya tinggi ya. Nah, terus habis itu karena, itu menarik kita bikin lagi gitu, nah itu jadi, audiensnya lebih engage lagi gitu sama konten kita. Nah, ini yang tadi, content interaction atau dengan kata lain itu engagement ya kita kenalnya. Nah, di sini itu dibagi lagi beberapa metrik kecil kayak like, comment, share, sama save gitu. Nah, di sini yang pasti adalah, kayak gitu sih dihitung dari metrik-metrik kecil itu, jadi per tiap konten biasanya itu kita bisa lihat di berapa banyak yang like atau komen dan sebagainya kayak gitu di metrik ini, kita bisa ngukur itu. Nah, ini ada beberapa cara untuk gain more interaction. Yang pertama, kita bisa, nanya sesuatu yang tentunya masih relevan ya sama konten kita di caption. Nah, itu kan pasti mancing orang untuk, komen, tapi bisa juga kita bisa, nanyanya di misalnya slide terakhir kalau misalkan ngepostingnya carousel, tapi bisa juga manfaatin caption. Nah, habis itu yang kedua, kita bisa share valuable information through carousel post. Nah, ini yang aku bilang tadi ya, jadi selain di caption, kita juga bisa juga, naruh, call to action. Jadi kayak kita bisa nanya atau kita bisa nyuruh, "Jangan lupa, save ya, biar nggak ketinggalan," gitu, atau "Jangan lupa share ke teman-teman kalian," kayak gitu. Nah, itu termasuk, eee, ajakan atau call to action untuk, mereka ngeklik, metrik yang tadi, yang like, comment, share, atau save, kayak gitu. Nah, yang ketiga, bikin konten yang, seumpamanya bisa bikin mereka tuh nge-share ke teman-teman mereka atau nge-save tanpa misalnya harus, kita suruh kayak tadi di call to action. Misalkan emang kalau kontennya bagus, ya pasti mereka akan nge-save dengan sendirinya atau nge-share. Nah, yang keempat, kita bisa, bikin konten giveaway atau games. Nah, ini kan kontennya mancing interaksi ya, mancing komen atau misalkan, "Coba, ini ada yang tahu jawabannya, komen di bawah," kayak gitu biasanya. Nah, yang kelima, kurang lebih sama yang kayak tadi ya. Jadi kayak kita analisis nih dari konten yang sebelumnya kita post, itu kira-kira kita analisis konten mana yang istilahnya well perform. Itu dari situ kita bisa ngegunain kurang lebih format yang sama untuk next ide konten kita kayak gitu. Nah, ini yang metrik terakhir yang mau aku bahas dari sosmed itu best time to post. Nah, best time to post ini sebenarnya balik lagi dan ini, maksudnya tergantung ya, nggak ada aturan yang misalkan harus ngeposting dari jam berapa sampai jam berapa, atau hari apa sampai hari apa, itu tergantung dan ini juga bisa lagi-lagi bisa di-tracking dari, eee, kegiatan kalian sebelumnya. Kalau Instagram Business kan gitu ya, bisa di-tracking itu, mereka aktifnya misalnya di hari apa dan, perkiraan jamnya jam berapa. Nah, dari situ kita bisa ngelihat kalau, istilahnya tinggi gitu ya hasilnya, berarti kan mereka emang menarik atau misalkan mereka on Instagram-nya tuh di jam segitu, kayak gitu. Nah, di situ kita bisa manfaatin untuk nge-posting konten kita, kayak gitu. Nah, ini, sedikit tips untuk tahu gimana caranya tadi ya, best time, to post di sosial media yang seperti aku bilang. Jadi cari tahu dulu nih target audiens kalian, aktif di Instagram itu, kisaran hari apa atau jam berapa.
Nah, tapi misalnya nih, mungkin ada yang kayak masih bingung kalau misalkan, baru pertama kali ibaratnya bikin akun bisnis itu kayak gimana cara cara tahu best time-nya. Nah, itu, kita bisa namanya A/B testing. A/B testing ini jadi kayak kita, eee, nyoba-nyoba gitu ya. Jadi, kita coba aja dulu tes misalnya, beberapa konten kita post misalkan di, perbandingannya misalnya di siang hari sama di malam hari. Nah, kira-kira yang lebih unggul itu yang di siang atau yang di malam ya, kayak gitu. Kita bisa riset kecil-kecilan kayak gitu di Instagram. Nah, habis itu yang kedua, eee, oh ini juga yang tadi aku bilang ya, jadi kayak kita ngelihat, konten mana yang lebih unggul untuk kita bisa tahu, waktu-waktunya untuk kita nge-post, kayak gitu. Nah ini sebenarnya maksudnya analitiknya bukan hasil analitik dari Instagram aku sendiri ya, ini aku ngambil, dari Google. Jadi, ini kalau misalkan gambaran analitiknya akun bisnis tuh kayak gini, di foto yang sebelah kiri itu kan ada gambar, like, comment, share, sama save. Nah, jadi di situ per kontennya kita bisa analisis ini berarti like-nya ada totalnya 137 kayak gitu ya. Komennya ada 52, share-nya nggak ada sama sekali dan save-nya cuman di-save sama satu orang kayak gitu. Nah, interaction-nya kita, dapat totalnya 177. Nah, 177 ini ternyata dari, profile visit. Jadi mereka cuman visit profile kita doang gitu. Itu sebanyak 176 orang. Terus email, misalkan di bio kan kita bisa nyantumin email juga ya, email secara langsung gitu. Nah, itu berarti yang ngeklik ada satu orang. Nah, habis itu yang di bawahnya itu, reach account-nya ya, reach account-nya itu sebanyak 2.500 sekian. Nah, itu ada follows yang tadi aku bilang. Jadi ada followers baru, 11 orang. Nah, reach-nya yang tadi totalnya 2.500. Habis itu impression yang tadi aku bilang, impression-nya kan bisa dilihat nih dari, ternyata dari hashtag itu paling gede ya, ada 6.000 orang ternyata dari hashtag yang tahu konten kita. Nah, habis itu dari home, yang kalian scrolling tuh timeline, nah itu ada 1.000 orang gitu yang tahu. Dan dari profile kita, berarti itu kalau profile lebih ke followers kita gitu, followers kita secara langsung berarti, tahu nih kita lagi ngeposting konten, itu ada sebanyak 600 orang gitu yang, eee, ngelihat konten kita. Nah, gender ini lebih ke maksudnya adalah, eee, ciri khas, audiens kita gitu ya, ternyata lebih banyak, perempuan dibandingkan laki-laki. Nah, persentasenya 81 sama 19%. Nah, habis itu, di bawahnya si gender, itu ada grafik. Nah, grafik ini menunjukkan, reach-nya itu paling banyak di hari apa. Nah, di sini kan yang paling tinggi di hari Rabu, gitu, dengan periodenya ini ada, 2 Maret sampai 8 Maret. Biasanya sih kalau periode ini bisa, kalau aku nggak salah ya bisa di-setting sampai 30 hari ke belakang kayak gitu, kita bisa ngecek. Nah, terus di gambar yang sebelah kanan, ini tuh yang tadi aku bilang best time to post. Nah, contohnya nih, kita bisa ngeliatnya di hari Kamis, itu yang paling banyak itu ada di, 12 PM alias jam 12 siang kayak gitu yang paling banyak. Nah, berarti kan kalau kayak gini kita bisa simpulin ya yang tadi best time to post-nya itu berarti ternyata di hari Selasa jam 12 siang gitu rata-rata orang, lagi, online Instagram dan, lebih banyak, sama konten kita gitu, lebih baik interaksi sama konten kita. Nah, paling itu yang untuk si sosial media. Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu sebelum masuk ke topik terakhir tentang basic pengenalan SEO dan SEM? Atau udah paham yang khususnya sosial media dulu ya bahasnya? Kalau untuk akun baru Instagram perlu berapa hari untuk dapat analitik? Eee, Mungkin sekitar, sebulan kali ya, kalau aku nggak salah ya.
sekitar sebulan. Itu baru kita bisa ngelihat. Tapi sebulannya juga nggak langsung sebulan lagi kita lihat, kayak lebih dari sebulan. Habis itu kita baru bisa nge-tracking lagi tuh 30 hari ke belakangnya. Karena setahu aku kayaknya ngecek analitik bisa per hari, per minggu, sama per bulan gitu. Kalau pakai hashtag itu sebenarnya baik atau enggak? Sebenarnya ini tergantung karena hashtag itu kita bisa pakainya itu yang penting adalah relevan atau enggak sama konten kita. Kalau misalnya selagi masih relevan, jadi bisa tambahin aja misalkan nih, upskill ini kan tentang, penyediaan kelas online gitu. Nah, berarti hashtag-nya bisa, misalkan digital marketing atau misalnya hashtag bootcamp, hashtag copywriting, kayak gitu-gitu, yang masih nyangkut. Tapi kalau misalkan, eee, banyak atau enggaknya menurut aku sih, ya itu tergantung dari, masih relevan atau enggak, kayak gitu. Ada yang mau tanya lagi tentang metrik sosmed? Belum ada ya berarti ya? Oke, belum ada lagi yang chat atau raise hand. Ya udah berarti, aku lanjut ke topik, bagian terakhir, yaitu SEO dan SEM. Jadi, ini pengenalan aja sih karena, kalau di, hari pertama kemarin gitu aku bilang kan pembagian copywriting ada SEO copywriting. Jadi setidaknya kayak walaupun ini mungkin ranahnya lebih ke arah content writer ya karena bikin tulisan panjang artikel gitu, tapi nggak menutup kemungkinan kalau, copywriting juga, harus tahu gitu pengenalan tentang SEO dan SEM. Nah, mungkin kayak sering dengar gitu ya istilahnya, tapi mungkin kayak nggak tahu ini tuh apa. Nah, mungkin kalau bisa aku jelasin, SEO itu adalah Search Engine Optimization, dan SEM itu Search Engine Marketing. Nah, mungkin secara garis besar gitu ya, bedanya SEO ini adalah, strategi organik alias, dia tidak berbayar gitu. Sementara kalau SEM itu strategi yang, memerlukan biaya atau beriklan, kayak gitu secara garis besarnya. Nah, SEO ini itu, secara tujuannya mungkin, orang-orang taunya adalah, supaya hasil, kontennya mereka atau hasil optimasi mereka itu bisa ada di halaman pertama Google. Padahal menurut aku itu, kan butuh waktu yang lama, karena ini kan yang tadi aku bilang organik atau, nggak berbayar. Tapi sebenarnya nggak sepenuhnya nggak berbayar sih, pasti kan kita juga mengeluarkan uang untuk, kayak hal-hal kecil lainnya gitu, misalkan penggunaan tools SEO itu sendiri juga ada yang berbayar. Nah, eee, kayak yang tadi aku bilang ya, untuk bisa di halaman pertama Google itu semacam bonus gitu ya, tapi, secara pengerjaannya, itu SEO itu juga membantu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas website kita. Nah, yang tadi ya, yang metrik website yang tadi, itu juga, termasuk sama, metrik yang bersinggungan sama SEO. Jadi kalau misalnya metrik website yang tadi kita udah bagus, secara nggak langsung SEO kita juga udah, membantu banget, udah bagus kayak gitu. Nah, habis itu kalau SEM dia tujuannya adalah, karena berbayar, jadi, mereka mengeluarkan biaya untuk, sama kurang lebih, bisa langsung di halaman pertama Google, tapi tujuannya beda. Kalau tadi kan tujuannya lebih ke kualitas dan kuantitas atau mungkin dengan kata lain traffic, jadi mendatangkan pengunjung ke website kita. Tapi bukan cuman, mendatangkan pengunjung, tapi mereka juga melakukan aksi kayak yang tadi, misalkan, baca konten kita sampai habis, terus habis itu, dia ternyata betah ya di website kita untuk, baca konten lainnya yang relevan. Nah, berarti kan kayak secara nggak langsung, website kita ternyata menarik untuk mereka. Nah, kalau SEM ini tujuannya lebih ke arah conversion atau, penjualan, kayak gitu, secara instan karena yang tadi aku bilang, karena mereka langsung ibaratnya bayar. Sementara kan kalau SEO kita secara, eee, praktek langsungnya adalah secara organik atau, membutuhkan waktu. Kadang-kadang tuh setahu aku mungkin waktunya bisa sampai 6 bulan atau setahun, itu pun juga belum tentu langsung ada di halaman pertama Google. Makanya aku bilang tadi,
itu tuh kayak cuman bonus aja, yang penting kayak website-nya tuh, secara misalnya loading-nya udah bagus, terus habis itu kontennya, bagus juga, menarik kayak gitu, itu juga, menurut aku udah, eee, apa ya, udah sukses sih untuk, strategi SEO penerapannya. Nah, di sini, untuk kayak lebih gampang ngebedainnya, aku ada tabel perbandingan SEO dan SEM. Nah, secara pengertian, seperti yang tadi aku bilang gitu ya, mengoptimasi supaya konten kita bisa ada di halaman satu Google. Nah, sementara kalau SEM, itu biasanya posisinya dia udah pasti akan dapat di halaman pertama. Jadi bedanya gitu ya, kalau SEO belum tentu pasti, karena kan namanya juga kita juga saingan nih sama website lain kalau SEO. Tapi kalau SEM, kita itu kan karena udah bayar, jadi kita pasti bakalan dapat posisi teratas, lebih di atas dari SEO. Nah, contohnya seperti ini nih, bentar ya, aku stop share dulu. Sebentar. Nah, kayak gini. Jadi nih, misalnya aku cari nih kelas copywriting gitu ya di Google. Nah, ini kan ada tulisan iklan nih kecil-kecil. Nah, ini tuh berarti si kelas work ini nih nama websitenya, berarti tuh dia bayar gitu untuk iklan untuk SEM. Terus ini nih ada lagi Udemy, dia juga belajar copywriting untuk pemula gitu. Nah, ini dia juga iklan, dia bayar untuk si SEM-nya. Nah, kita bisa lihat nih, ini ada iklan nih, satu, terus ini dua Udemy, terus yang ketiga digital sekolah. Nah, habis itu bawahnya lagi ada Udemy juga. Nah, mulai dari setelah iklan itu tuh udah dihitungnya SEO nih dari yang sini. Kelihatan nggak ya kursor aku? Jadi ini udah dihitungnya SEO gitu. Ini udah peringkat pertama. Nah, sebenarnya nggak harus di urutan pertama, tapi yang penting kalau kita masih di halaman satu kayak gini nih, ini kan di halaman satu dari 1 sampai 10. Nah, selama masih di halaman satu itu menurut aku udah penerapan SEO-nya berarti udah baik kayak gitu. Nah, karena sebenarnya sih jarang juga ya kalau misalkan, di sini ini kan ada yang pertama nih, tapi belum tentu juga, banyak orang yang kayak mau sampai sebawah ini gitu nge-scroll-nya, kayak gitu. Kurang lebih contohnya kayak gitu ya, perbedaan SEM dan SEO di, pas kita lagi nge-share langsung. Nah, ini aku balikin ke slide aku sebentar. Nah, balik lagi nih ke yang tabelan tadi. Nah, tadi kan secara pengertian, nah sekarang biaya yang dikeluarin, yang tadi aku bilang ya, SEO itu umumnya kita gratis dalam tanda kutip. Kenapa? Karena, kita juga pasti manfaatin beberapa tools ini misalkan, kayak kita tuh bikin, artikel, nah di dalam artikel itu ada istilahnya ada metriknya lagi gitu untuk ngukur kayak, kita bisa gunain misalnya tools SEO kayak gitu. Nah, itu tools SEO itu juga nggak sepenuhnya gratis, jadi, ada yang berbayar. Kalaupun gratis juga pasti pencariannya terbatas, kayak gitu. Kayak misalkan mungkin sebagai contoh, kalau menulis artikel kan ada, riset keyword gitu ya. Nah, untuk riset keyword itu sendiri, mungkin yang gratis yang, teman-teman mungkin tahu, itu Google Trend, itu kan punyanya Google, jadi itu gratis. Nah, ada juga yang berbayar gitu, kayak contohnya, Ubersuggest atau Ahrefs kayak gitu. Itu biasanya, dia tuh ada yang berbayar, ada yang versi gratis. Tapi yang versi gratisnya terbatas gitu, misalnya dalam satu hari cuman dibatasin misalnya tiga kali untuk pencarian doang, kayak gitu. Nah, itu kan pasti harus berlangganan bayar juga ya. Nah, di situ makanya aku bilang, pasti juga ngeluarin uang gitu ujung-ujungnya, walaupun uangnya mungkin nggak sebesar kayak si SEM ini. Nah, SEM ini yang aku kutip dari, ini nih sumbernya Niaga Oster, dia tuh bilang kalau, mungkin bayarnya itu sekitar mulai dari 100 ribuan. Nah, tapi, beriklan ini tuh nggak cuma di website aja ya, bisa juga tuh di Instagram kan, kayak kita tahu Instagram Ads atau mungkin Facebook Ads gitu ya. Setahu aku ya, dari rata-rata platform yang paling murah itu adalah Facebook. Dari Facebook itu kalau nggak salah kita bisa mulai beriklan itu cukup 20 ribu aja, kayak gitu. Nah, kalau mungkin, perbandingan yang lain-lain, aku kurang tahu banget ya, secara harganya. Nah, terus habis itu, ini nih tadi, tampilan di mesin pencarian yang tadi aku bilang ya, kalau SEO itu nggak ada
kayak tag atau kayak tulisan kecil iklan atau ad gitu. Nah, sementara kalau SEM itu pasti bakalan ada, dan SEM itu tempatnya adalah di atasnya si SEO yang tadi. Jadi dia emang udah pasti adalah di atas karena dia bayar gitu ya. Nah, tools yang digunakan. Nah, ini yang tadi aku bilang untuk riset keyword, untuk analisis backlink. Analisis backlink ini maksudnya adalah jadi di SEO itu sebenarnya dibagi 3 gitu ya. Ada SEO technical. Jadi kalau SEO technical ini biasanya nih ranahnya SEO spesialis sama tadi developer kayak WordPress developer gitu. Biasanya bahasa pemrograman yang dipakai sih masih basic kayak HTML gitu ya. Nah, terus ada SEO on page. SEO on page ini yang ranahnya kita nih sebagai writer. Jadi kayak kita nulis konten, nulis artikel, itu kita optimize. Ada beberapa metriknya lagi gitu ya, metrik khususnya lagi. Nah, kalau SEO off page ini yang si backlink ini. Jadi backlink ini maksudnya ketika kita nulis artikel, terus ada orang lain juga nih misalnya nulis artikel. Nah, dia itu di artikelnya mereka nyantumin sesuatu yang bisa ngehubungin ke website kayak gitu, ke kita gitu. Nah, jadi dihitungnya per itu adalah satu gitu, satu backlink kayak gitu misalnya. Nah, jadi kayak gitu biasanya sih yang website-website yang udah terkenal misalnya kayak kompas.com itu kita juga selain bisa ngeliat backlink, kita juga bisa ngelihat yang namanya ranking gitu, ranking websitenya. Ini biasanya tergantung dari ini ya, dari aplikasi yang kita gunain. Umumnya biasanya SEO spesialis pakainya aplikasi namanya Ahref gitu. Nah, di Ahref ini tadi ya selain dia bisa riset keyword, dia juga bisa backlink analysis. Jadi kita bisa tahu website kita, atau misalnya kita juga bisa ngeliat nih kayak website kompetitor. Misalnya kompetitor kita si Kompas. Nah, si Kompas tuh backlink-nya totalnya berapa ya? Jadi ada berapa banyak orang yang nyantumin websitenya Kompas di websitenya mereka sendiri. Nah, berarti dengan demikian si Kompas dapat benefit dari yang kayak gitu, dari backlink-nya. Nah, habis itu juga bisa ngeliat dari ranking. Nah, ranking ini berfungsi sebagai si Kompas ini tuh menunjukkan kalau dia tuh media yang kredibel atau enggak. Jadi kalau misalkan biasanya sih rankingnya urutannya kayak dari 1 sampai 100 gitu sih. Nah, jadi kalau yang angka-angka awal-awal gitu, itu berarti dia semakin kredibel. Jadi kalau semakin menuju ke 100 berarti dia biasanya kurang kredibel kayak gitu. Nah, kalau di SEM itu tools yang biasa digunain yang pasti Google Ads ya, karena kan beriklannya di Google, habis itu Google Keyword Planner dan lain-lain. Nah, Google Keyword Planner ini kurang lebih fungsinya juga bisa untuk ini juga ya, apa riset keyword juga kayak gitu. Nah, untuk secara hasil yang tadi aku bilang juga ya, SEO itu butuh waktu mungkin sekitar 6 bulan atau setahun atau bahkan lebih lama daripada itu. Dibandingkan SEM yang secara instan tuh udah langsung dia dapat tempat di atas karena dia bayar. Nah, jenis trafficnya SEO itu organik atau yang tadi kurang lebih nggak berbayar gitu karena kita mendapatkan hasilnya walaupun lama tapi secara alami, beda dengan SEM yang dia berbayar tapi dia secara instan kayak gitu. Nah, habis itu secara performa, SEO ini jangka panjang karena walaupun kita ibaratnya berusaha mati-matian ya untuk bisa di halaman pertama, tapi itu hasilnya juga bisa bertahan lama. Nah, sedangkan kalau SEM jangka pendek karena untuk bayar suatu iklan di Google itu selain biayanya itu tergantung ini ya, tergantung durasi iklan. Setahu aku biasanya ini bisa per hari gitu, bisa bisa iklan per hari atau misalnya per minggu. Jadi emang tergantung budgetnya itu berapa, budget perusahaannya gitu misalnya mau ngiklan. Jadi kalau budgetnya udah habis tapi misalnya belum misalnya sampai seminggu, nah itu nanti otomatis dia akan nge-stop si iklannya kayak gitu. Nah, setelah iklannya di-stop ya otomatis ya udah berarti kayak nggak dapat hasil apa-apa istilahnya gitu karena hasilnya juga instan ya hilangnya juga instan juga kayak gitu. Nah, habis itu sebentar. Nah, udah sih kalau apa SEO SEM emang aku pengenalan basic aja. Karena itu emang lebih arahnya
Kalau SEO tuh mungkin lebih ke content writer, tapi kalau SEM mungkin lebih kayak ke digital marketing atau misalnya paid marketing. Jadi yang emang khusus ngurusin konten-konten berbayar kayak gitu. Nah, untuk SEO dan SEM ada yang mau tanya? Atau yang tadi yang sosmed, misalnya tadi belum kepikiran mau nanya apa, sekarang mau nanya sesuatu? Gimana nih, ada yang mau tanya atau udah paham? Nggak ada kah yang mau nanya berarti ya? Berarti udah pada paham ya? Belum ada. Yang lain gimana? Berarti sejauh ini paham gitu ya yang aku jelasin? Oke, udah paham. Oke, rata-rata berarti udah paham. Oke. Nah, berarti kalau gitu karena nggak ada pertanyaan gitu ya, dan ini juga udah mau jam 10, kelasnya sebenarnya udah selesai, dan paling mungkin aku mau ingetin untuk pertemuan kemarin kan ada PR. Nah, PR-nya itu aku mau jelasin lagi, jadi jangan lupa dikerjain, dan deadline-nya itu adalah hari Jumat besok. Dikumpulinnya paling lambat sebelum jam 9 pagi, sebelum kita mulai final project, kita ngerjain final project besok. Jadi besok mungkin ada kayak materi sedikit, tapi habis itu kita fokus untuk kerjain final project. Nah, untuk homework-nya itu sendiri, kalau masih ada waktu besok, aku bisa bahas kalau misalkan ada yang mau dikasih feedback secara langsung sama aku. Nah, terus paling jangan lupa, jadi ini karena ngerjainnya di spreadsheet, itu nanti link-nya itu cara cantumin ini kayak waktu pas practice, jadi cantumin link di box yang udah aku sediain di website-nya Upskill. Dan ini lagi-lagi aku tekenin yang nantinya bakal aku nilai di PR yang kemarin, itu adalah pembuatan tabel content plan-nya. Terus yang kedua adalah penempatan konten pilar. Terus habis itu yang ketiga, ini kan aku minta selama seminggu, berarti nantinya akan ada 7 topik. Itu nanti aku juga nilai dari situ. Paling itu sih yang aku bisa jelasin ulang untuk teman-teman yang misalkan yang nggak hadir dan nantinya akan nonton recording ini, kayak gitu. Nah, berarti aku stop recordingnya.